Sementara di Puri Prigitan, Kenarok memenuhi panggilan Akuwu guna membicarakan segala persiapan dan pelaksanaan wisuda prajurit baru. Sekiranya hanya itu yang paduka aku lakukan, selebihnya biarlah hamba dan para punggawa yang akan mengatur, Gusti. Demikian Kenarok mengakhiri penjelasannya. Apakah setelah wisuda mereka akan tetap di sini atau kembali ke desa asal? Kenarok lalu menjelaskan lagi lebih terperinci. Benar, Gusti. Sebagian tetap di Kutaraja sebagai prajurit benteng Tumapel, sedang yang desanya berada di perbatasan, mereka kembali ke sana dan bertugas sebagai prajurit tapel wates. Kewajiban prajurit ini mengawal dan mengawasi tlatah Tumapel yang berbatas dengan kerajaan Kadiri. Akuwu Tunggulametung mengangguk-angguk tanda sepaham dengan rencana Kenarok. Dari dalam biliknya, Kendedes yang sedari tadi ikut mendengar, turut pula memahami jalan pikiran Kenarok. Namun begitu, ia masih merasa terganggu dengan firasat buruk yang dilihatnya dalam mimpi. Di dalam mimpinya ia melihat ada sebuah peristiwa yang sangat ramai, yang berakhir dengan tewasnya seorang priyayi agung. Dan juga tentang kereta kencana Tumapel yang berganti kusir. Apa arti mimpi itu? Sehingga bisa muncul firasat buruk baginya. Kendedes masih belum bisa menemukan jawabannya, dan itu sangat mengganggu pikiran. Sebenarnya ia bisa minta petunjuk kepada Brahmana Pendopo. Akan tetapi ia khawatir justru akan membuat suasana tidak nyaman. Kendedes selalu memutuskan untuk menceritakan mimpi itu pada Akuwu. Nanti setelah Kenarok pergi dari Puri Prigitan, maka ketika Arok sudah berpamitan, Kendedes menghampiri Akuwu Tunggulametung. Ada yang ingin aku ceritakan, Kang Mas, kata Kendedes menghentikan langkah Akuwu Tunggulametung. Tentang apa nih, Mas? Jawab Akuwu. Aku berfirasat tidak baik, Kang Mas Akuwu. Aku bermimpi ada keramaian di pendopo. Keramaian itu baru berhenti setelah ada Rajapati. Akuwu tertawa pelan sambil berkata, Nimas masih membayangkan tewasnya Linggaryuda. Rajapati sudah terjadi nih, Mas. Jangan dicemaskan lagi. Aku berusaha menghibur. Akan tetapi Kendedes belum merasa puas dengan jawaban itu. Masih ada satu lagi, Kang Mas. Apa itu nih, Mas? Bicaralah. Soal kereta kencana Tumapel yang berganti kusir. Ini rasanya tak wajar, Kang Mas. Lagi-lagi aku pun tersenyum. Itu juga sudah terjadi nih, Mas. Jawaban Tunggulametung ternyata tak berbeda dengan jawaban Kenarok. Hal ini masih membuat hati Kendedes tidak merasa lega. Firasat buruk ini haruslah segera terbuka maksudnya. Kendedes tak mau dihinggapi perasaan cemas yang tiada berujung. Tapi kepada siapa ia akan bertanya? Tiba-tiba Kendedes teringat sosok Empu Lohgawe. Mungkin beliaulah orang yang bisa memberi arti dari firasat mimpi itu. Begitu mengingat sosok Empu Lohgawe, mendadak suatu kejadian aneh terjadi dalam pandangan mata Kendedes. Ia seakan melihat Empu Lohgawe berdiri di hadapannya, seraya memberi wejangan. Duh, Endang Purwoatmojo, akan terjadi rubuh Tumapel yang memadamkan damar pendopo lama. Sedang kereta kencana Tumapel berganti kusir adalah isyarat timbulnya sesembahan baru sebagai sarana Tumapel Binangun tumuju Kamukten. Sebagai cikal bakal Suryaning tlatah Jawa.
Tetapi kamu tidak usah takut, Nduk. Keberisikan Tumapel tidak akan mengusik dirimu. Karena kamu Wanutia Nareswari yang akan melahirkan Trah Wong Wong Agung. Sabarlah, Nduk. Yang pamit. Rahayu. Lalu sirnalah bayangan itu. Empuloh Kawe telah menjawab firasat buruk yang ada pada Kendedes. Sekarang tinggal rasa cemas di hati dan pikiran, menunggu terjadinya peristiwa berubuh Tumapel. Siang menjelang sore, Kendedes berkeinginan lulumbang di Patirtan. Ia pun kemudian meminta Aku Tunggul Ametung menemaninya. Bersama para Dayang Kaputren, mereka pergi ke Watu Gede. Dikawal Kenarok dan beberapa prajurit abdi dalam. Panas sinar matahari terasa sedikit menyengat kulit tubuh. Panas hati Kenarok menyengat seluruh sendi. Ia pun tak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Aku Tunggul Ametung adalah penguasa yang memperistri Kendedes, walau dengan cara yang tidak layak dilakukan. Tapi bagaimanapun aku memiliki Kendedes dan akan segera mempunyai keturunan dari rahim seorang perempuan Ardana Riwari. Sedangkan Kenarok saat ini hanyalah seorang senopati. Melihat Tunggul Ametung bergurau riang dengan Kendedes menjadikan hati Kenarok perih tiada terkira. Seandainya ia bisa menghindar, ia pasti menghindar jauh, yang tak bisa melihat kebahagiaan di antara mereka berdua. Bagi Kenarok, mengantar sesembahan kali ini bagai suatu siksaan. Siksa yang meninggalkan luka bernanah. Perihnya tiada terkira. Tetapi apa boleh buat, karena tugas memang harus seperti itu. Sehingga mau tak mau, Kenarok harus melihatnya. Apalagi ia juga telah berjanji kepada Kendedes kalau akan selalu menjaga dan melindunginya. Di sisi lain, di tepian Belumbang Patirtan, Kendedes sedang membersihkan punggung serta bahu sang suami. Pun juga sesekali memijit lengan Tunggul Ametung dengan tangannya yang halus. Seraya bercanda, tersenyum, bahkan tertawa pelan. Memperlihatkan tatanan gigi bak biji mentimun dan lesung pipi yang kian menambah pesona kecantikan Kendedes. Semuanya itu dilihat Kenarok dari celah dedaunan kembang yang mengitari Patirtan. Kendedes dengan kemben kain panjang yang melilit di tubuh sebatas dada. Pada perutnya memperlihatkan usia kandungan yang sudah mencapai panca candra. Kandungan itu pun diusap pelan penuh kehati-hatian oleh Tunggul Ametung. Kenarok memejamkan mata, tak lagi sanggup menyaksikan semua keindahan mereka. Sekilas terbersit rasa marah dan benci kepada Kendedes. Kenarok beranggapan bahwa Kendedes telah mempermainkan perasaannya. Dengan sikap dan kata lembut, waktu menggunakan ajian Sabta Pameling kemarin malam. Namun, pemikiran itu terbuang jauh, manakala ia sadar kalau waktu itu Kendedes hanya menginginkan untuk berkawan, tidak lebih. Sementara yang terasa dalam hati Kendedes saat ini adalah rasa terenyuh dan welas begitu ia melihat Tunggul Ametung. Kendedes sama sekali tak mengerti. Perasaan itu tiba-tiba muncul di hari-hari belakangan ini. Padahal sebelumnya, Kendedes tak pernah memperhatikan sedikit pun kepada Tunggul Ametung. Malam setelah dari Patirtan, Kenarok terlihat murung. Tak seperti biasanya yang selalu terlihat ramah dan banyak tersenyum. Melihat hal yang begitu,
para prajurit memilih menghindar daripada berpapasan, baik itu prajurit abdi dalam ataupun prajurit luar benteng. Apalagi calon prajurit. Kendati 2 hari menjelang wisuda, sudah banyak calon prajurit yang datang dari seluruh wilayah Tumapel, termasuk dari Karuman, desa di mana Ken Arok pernah hidup dalam asuhan Ki Pangusamparan. Dan sekarang salah satu dari para calon prajurit yang berasal dari Karuman adalah Panji Guncang, anak Ki Pangusamparan. Menjelang tengah malam, Ken Arok mengundang beberapa orang yang telah ia pilih. Orang-orang ini adalah mereka yang dulu pernah mendapatkan perlakuan baik dari Ken Arok. Ada Samba dan Sambu dari Panawijen, siswa Empu Purwa. Ada Ki Silolepen dari Randu Gede. Ada Ki Gentawana dari lereng Kawi sisi barat. Wirapati dari Padepokan Kurung Sukma, dan masih banyak lagi. Semuanya dikumpulkan di Purika Senapaten, merembuk tentang Tumapel di masa yang akan datang. Dan sama sekali Ken Arok tak menunjukkan rencana pribadinya, sehingga jika pada saat terjadi sesuatu terhadap Aku Tunggulametung, ia pun lepas dari kecurigaan. Telah disiapkan segala yang berhubungan dengan adicara kawisudan, jadi kalian tak perlu repot. Kewajiban kalian setelah kawisuda adalah menjaga Tumapel dan wewengkonnya. Besok, sebagian para calon prajurit memasang umbul-umbul bendera Panji Tumapel di sepanjang jalan depan pendopo. Dan perlu diingat, besok malam tak aku izinkan satupun dari calon prajurit yang keluar dari gerbang pendopo. Juga akan aku pilih 2 orang terbaik dari setiap kelompok untuk tugas menjaga Puri Prigitan, baik siang ataupun malam. Dimas Wirapati bersama Sinopati Pengapit Ki Susena harus selalu mengawasi para prajurit yang bersukacita setelah diwisuda. Kenapa? Karena besok disediakan arak dan tuak, juga minuman bacem lainnya untuk pesta. Demikian Ken Arok memberikan petunjuk serta perintahnya kepada mereka yang berkumpul di purinya. Dan yang terakhir, ia berkata kepada Kepu Ijo, juga Panji Guncang, untuk Kakang Kepu Ijo, sebaiknya besok malam setelah acara wisuda selesai, Kakang tinggal di Purika Senapaten. Iya Dimas Arok, tetapi kenapa harus begitu? Apakah tidak lebih baik aku bersama dengan pasukanku di bangsal prajurit, Dimas? Tidak Kakang, untuk menjaga kawibawan Kakang sebagai tetua prajurit Tapel Wates, tak selayaknya Kakang berdesak-desakan dengan para prajurit baru. Selain itu pula, Kakang membawa satu pusaka ampuh yang sangat berbahaya bila terjadi sesuatu di luar kesadaran ataupun di luar perkiraan. Apakah Kakang bisa memahami? Baiklah Dimas, setelah ini aku akan berkemas pindah ke Puri Senopati. Bagus. Lalu untuk sampean Dimas Panji, bantu penjagaan di gerbang pendopo bagian belakang. Jangan biarkan para prajurit keluar masuk dengan leluasa. Sandiko Kakang Arok, akan saya lakukan sebaik-baiknya. Terima kasih. Dan sekarang untuk kalian yang berkewajiban menyiapkan segala hidangan, termasuk arak, tuak, dan yang lainnya, siapkan bangsal khusus supaya tak ada yang membuat onar. Tetapi jika terjadi kegaduhan, jangan sampai merambat keluar bangsal. Beberapa senopati pengapit akan menjaganya. Sampai di sini apakah kalian semua bisa mengerti? Serentak mereka semua menjawab mengerti. Dan siaga ing gati saweko ing diri. Pertemuan akhirnya disudahi setelah terdengar ayam jago kluruk. Mereka semua yang hadir lalu membubarkan diri dan kembali ke
bilik masing-masing. Tinggallah Kenarok sendiri, duduk di balai menikmati angan-angannya tentang peristiwa yang akan terjadi besok malam. Sementara di bilik Pagulingan, tempat Akuwu dan Kendedes tidur, tersebar aroma dupa wangi. Asap tipis putih melayang di seputar bilik, menerobos keluar melalui celah angin-angin. Kukuse tupo kumelun, ngeningken tias sang apeke. Kendedes menatap wajah Tunggula Metung yang sedang terlelap. Walau Akuwu telah menyepelekannya dengan membawa lari dan menikahinya, yang kemudian menjadikannya sebagai garwa Prameswari, akan tetapi sama sekali tak merubah pikiran. Ia tetap tidak memperdulikan Akuwu selayaknya orang yang dikasihi dan disayangi. Namun beberapa hari ini Kendedes merasa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat iba terhadap Tunggul Ametung. Dan jika ia teringat ujar Empu Loh Gawe bahwa kereta kencana Tumapel akan berganti kusir, maka Kendedes selalu bertanya di dalam hati, apakah Tunggul Ametung akan lengser dan kemudian Tumapel akan berganti Akuwu? Apa yang menyebabkan lengser? Apakah Prabu Kertajaya atau ada yang balelo jongkeng ke Prabon? Rasanya tak mungkin lengser karena pemberontak, sebab di sekitar Akuwu ada punggawa kuat seperti Kenarok, pikir Kendedes. Merasa tak mampu menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri, Kendedes kemudian menatap lekat pada Akuwu Tunggula Metung seraya mengusap-usap kandungannya. Jabang bayi itu adalah buah asmara atau sekedar kewajiban sebagai istri. Hanya Kendedes yang tahu jawabannya. Sesaat kemudian Kendedes menitikkan air mata, terisak pelan, menangis untuk Akuwu Tunggul Ametung. Sepertinya ia akan merasa kehilangan setelah terjadinya pesta pora kebanggaan bagi prajurit. Tangan Kendedes gemetar menyentuh pipi Akuwu sambil tiada henti memandang dalam-dalam. Setelah itu ia genggam telapak tangan Akuwu, dibawa pelan dan ditempelkan di kandungannya. Lama, lalu dicium punggung tangan Akuwu sambil berkata tanpa sadar, Maafkan aku ya Kakang, kalau selama ini istrimu ini tak memperdulikan Kakang. Tapi sekarang itu tak akan terjadi lagi. Aku berjanji akan melayani engkau sebagai orang yang aku kasihi, orang yang aku banggakan sebagai suami. Maaf ya Kang Mas, aku sama sekali tak berbakti, padahal Kang Mas suami yang baik dan sabar. Ya Hyang Widi, lindungilah suami hamba. Pagi ini Tumapel cerah sejak matahari terbit. Di luar pendopo tampak terpasang umbul-umbul panci kebesaran Tumapel yang berjajar mengelilingi tembok pagar. Semakin terlihat ramai karena banyak pedagang menggelar jualannya di sekitar pendopo. Sedang di dalam pagar pendopo, mulai halaman depan dan samping kiri kanan tampak penuh dengan para prajurit yang hendak diwisuda hari ini. Para punggawa tinggi Tumapel duduk bersila pada barisan paling depan. Mereka langsung berhadapan dengan Akuwu Tunggul Ametung yang duduk didampingi Kendedes. Sedikit di depan, di sebelah kanan dampar, sekitar 1 tombak kalenggahan sang Akuwu, Kenarok juga bersila berderet dengan para senopati pengapit dan juga para tetua kesatuan prajurit. Sedangkan yang ada di samping kiri dampar adalah para Brahmanan dalam Tumapel. Setelah agak lama mereka semua duduk, maka terdengarlah sang Pranatacara berkata dengan lantang,
Katur Kang Minulya Kanjeng Gusti Aku Tunggul Ametung bersama Gusti Putri Kendedes. Juga katur Gusti Senopati Agung bersama semua pengapit dan para tetua prajurit, para punggawa tinggi dan seluruh prajurit. Semoga Sang Hyang Widi selalu paring berkah kepada Tumapel yang pada hari ini akan mewisuda prajurit baru. Maka dari itu, dumateng panjenengan Kang Minulya Gusti Agung, titi wanci diserahkan sepenuhnya. Demikian kata pembuka telah dilakukan oleh Pranatacara. Setelah itu terlihat Aku berkata, "Salam hormat saya kepada semua yang hadir. Rahayu, rahayu." Aku berhenti sejenak. Tatap mata Aku mengelilingi seluruh pendopo, bahkan sampai di halaman yang juga penuh dengan prajurit. Mereka yang duduk bersila. Di halaman ini disediakan tarub yang terpasang sangat besar. Timbul kebanggaan Aku melihat semuanya. Dan karena itu pula kepercayaannya kepada Kenarok semakin besar. Betapa tidak, semua yang terjadi dan sangat membanggakan ini adalah pemikiran sekaligus hasil kerja Kenarok. Hal itu kemudian diucapkan. Adalah bahagia dan bangga yang tidak terkira. Hari ini saya melihat Tumapel tidak lagi sebagai kuasa bawahan. Akan tetapi Tumapel yang menjelma menjadi kekuasaan besar sejajar dengan Kadiri. Karena yang berpikir, berencana, dan bekerja menjadi nyata adalah Senopati Kenarok. Maka untuk mewisuda kalian para prajurit, pantas dilakukan oleh Senopati kalian, yakni Kenarok. Begitu selesai dengan ucapannya, Aku lalu mempersilahkan Kenarok untuk berdiri dan berkata kepada para semua yang hadir. Lalu tanpa berlama-lama lagi, Arok berdiri dan berkata, "Puja-puji untuk Hyang Widi, terima kasih kepada Gusti Aku Tunggul Ametung. Hormatku juga untuk kalian para prajurit kebanggaan. Hari ini kita berkumpul, hari ini Tumapel akan merubah sejarah. Dan seperti dikatakan oleh Gusti Aku, Tumapel sekarang laksana kerajaan besar yang sejajar dengan Kadiri. Tetapi dengan kalian para prajurit muda menjadi ujung tombak, maka Tumapel tidak hanya sejajar. Tumapel harus lebih tinggi dari Kadiri." Mendengar kata-kata penyemangat seperti itu, sontak para prajurit muda bertepuk tangan berteriak, "Hidup Tumapel! Jaya Tumapel! Hidup Senopati! Hidup Kenarok! Hidup Aku!" Begitu gegap gempita menggemuruh bagai angin topan, mengiring ombak samudra membentur karang. Tak ayal hal yang seperti itu mampu membuat miris siapapun yang mendengar. Tak terkecuali Aku dan Kendedes. Mereka benar-benar tersentak takjub menyaksikan semangat yang ditimbulkan oleh Kenarok. Setelah tepuk tangan dan gemuruh suara itu mereda, Kenarok melanjutkan kata-katanya. "Sekarang, pada hari ini, hari Respati Manis, kalian telah sampurna menjadi prajurit penjaga kedaulatan Tumapel. Ringkih dan jayanya Tumapel terbebankan di bahu kalian yang perkasa. Kenapa? Karena kalian hidup di bumi Tumapel, makan dari hasil bumi Tumapel, minum dari mata air bumi Tumapel, dan kelak bila kalian gugur, abu kalian pun akan dipangku bumi Tumapel." Dan sekali lagi terdengar tepuk tangan menggema di dalam lingkungan pendopo. Bahkan begitu gempitanya sampai orang-orang di luar pendopo melongok ingin mengetahui yang sebenarnya terjadi. Begitulah menjelang sore hari, upacara wisuda prajurit telah selesai.
Suasana kegembiraan tampak di setiap wajah prajurit, dan itu berlanjut sampai malam. Ketika pesta kawisudan tiba, ada acara hiburan dan bersenang-senang pada sebuah bangsal yang di dalamnya terdapat banyak bonjor-bonjor tuak, arak, dan juga berbagai jajanan. Tampak para prajurit bersukaria sampai mabuk. Enarok menyempatkan diri melihat dengan seorang yang bernama Sawung Warak. Sawung Warak ini dikenal sebagai jawara minum-minuman yang memabukkan. Kepada Sawung, Enarok berkata, "Ajak dan temani Ki Kebo Ijo minum sampai benar-benar mabuk. Setelah tak sadar, bawa ke tempat yang telah aku tunjukkan. Tinggalkan ia di sana." "Baik Gusti Senopati, saya mengerti. Dan ini upahmu untuk menjaga rahasia ini." Terima kasih Gusti. Sekarang cari Kebo Ijo. Pergilah." Ki Sawung Warak pun lalu pergi mencari keberadaan Kebo Ijo. Sementara Kenarok kembali ke Purika Senapaten mencari tempat keris Empu Gandring disembunyikan oleh Kebo Ijo. Tak perlu waktu lama, Kenarok menemukan peti kecil yang berisi keris yang diambil dari Empu Gandring. Kemudian ia lukar busana, berganti pakaian serba hitam dengan cadar penutup wajah. Malam semakin dalam, sesosok bayangan hitam bertengger diam di balik pohon. Hawa dingin membungkus suasana di luar pagar pendopo Agung Tumapel. Sangat berbeda dengan yang ada di bangsal tempat para prajurit bersukacita. Di sini hawa panas mulai berhembus, menyusup di setiap jiwa. Pelan dan pasti. Pengaruh tua arak telah merasuki pikiran sehingga membuat hilang semua kewajaran dan kesadaran. Banyak sudah prajurit muda yang mengigau tanpa tidur, berbicara ke sana kemari tanpa ujung pangkal. Ada yang berkata-kata membanggakan serta mengagungkan dirinya dengan menistakan orang lain, sehingga terjadi saling mengejek, menghina, yang pada akhirnya menjadi sebuah perkelahian satu persatu. Hilangnya kesadaran juga terjadi pada Kebo Ijo. Pandangan matanya sudah kabur dan kepalanya terasa pening yang teramat sangat. Namun begitu, Ki Sawung Warak terus menambahkan minuman sambil berkata memuji-muji Kebo Ijo. Sampai kemudian Ki Kebo Ijo benar-benar terkulai, tanpa daya dan tanpa sadar. Sawung Warak lalu membawanya ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh Kenarok. Di sana Kebo Ijo ditinggalkan sendiri dalam gelap. Di tempat lain ada sosok hitam mengendap mendekati bilik tempat Sang Agung Tunggulametung sedang bercengkrama dengan Kendedes. Bayangan sosok hitam itu berhenti di pohon sawu kecil, tepat di depan pintu bilik Puri Prigitan. Dan untuk lebih leluasa dalam mengawasi situasi, bayangan itu melompat naik ke dahan yang paling tinggi. Di sana ia diam menunggu. Di sekitar Puri Prigitan memang dijaga banyak prajurit, tetapi mereka adalah prajurit muda yang baru hari itu menginjakkan kaki di pendopo Tumapel, sehingga mereka belum paham keadaan Puri Prigitan. Itulah alasan dan perhitungan Kenarok yang mengambil 2 orang terbaik dari setiap kelompok prajurit baru untuk menjaga Puri Prigitan. Perhitungan yang matang membuahkan hasil yang baik. Kembali ke bangsal tempat pesta pora, perkelahian yang awalnya satu-satu telah berubah menjadi antar kelompok. Mengetahui keadaan yang sudah sangat tak terkendali, Ki Susena berniat masuk untuk melerai, namun dicegah oleh Wirapati.
Biarkan saja, Ki. Biarlah mereka mengukur kemampuan kanuragannya.